Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Spot Horror. Di video kali ini, aku akan membawakan sebuah cerita horor tentang ritual Meraga Sukma. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Kita simak ceritanya berikut ini. Ini adalah kisah yang tidak akan pernah bisa aku lupakan. Kisah ini terjadi ketika aku masih duduk di bangku SMP. Namaku Ana. Kala itu aku masih bersekolah. Kejadian ini bermula dari rasa iseng aku dan kawan-kawanku ketika jenuh dengan aktivitas di sekolah. Aku ingat, hari itu langit mendung namun tidak hujan. Suasana yang gelap membuat sekolah menjadi agak menakutkan. Jam menunjukkan pukul 3 sore, artinya sebentar lagi bel tanda berakhirnya kegiatan belajar akan berbunyi. Tidak begitu lama, akhirnya bel pun berbunyi. Suasana kelas menjadi ramai. Sorak-sorai dari seluruh penjuru sekolah mulai terdengar. Tidak ada yang menyangka kalau suasana ramai di sore itu sebentar lagi akan berubah menjadi menyeramkan. Setelah selesai berdoa, sebagian siswa berhamburan keluar kelas kecuali aku, Laura, Ruby, Chandra, Irma, dan Rizky. Kami saling bertukar pandang dalam diam. Laura melempar senyum, sementara aku dan yang lainnya mendadak grogi. Kami menunggu sampai satu persatu siswa keluar kelas. Dah suasana sepi, muncullah Ardin dan Bagus dari ruang kelas sebelah. Sekarang kami sudah lengkap. Kelompok kami ada 8 orang. Kami memang membentuk sebuah kelompok untuk mencari-cari hal mistis di sekolah kami. Kali ini kami tengah berencana untuk melakukan sebuah ritual di dalam kelas. Suasana kelas kala itu sudah remang-remang. Langit memang masih mendung dan hujan masih belum juga turun. Suara siswa dan siswi di luar kelas sudah mulai sepi. Tandanya hampir semua dari mereka sudah pulang. Laura meminta kami semua duduk melingkar dan memejamkan mata sambil saling berpegangan tangan. Sebelum memulai aktivitas ini, Laura membuka sebuah buku dengan judul Meraga Sukma. Aku dan temanku yang lain sempat terkejut dengan buku yang dia pegang. Setahuku, Meraga Sukma adalah aktivitas melepaskan roh dari badan, dan roh kita bisa berjalan-jalan ke tempat yang kita mau. Belum pernah di antara kami berdelapan yang melakukan hal itu sebelumnya. Melihat kami semua panik, Laura menyuruh kami tenang dan berkata kalau dia hanya ingin mengajak kita latihan berkonsentrasi berdasarkan petunjuk di buku itu. Seperti biasa, dia mampu meyakinkan kami semua. Kami berdelapan mulai duduk melingkar dan mengosongkan pikiran, kemudian memejamkan mata. Kami berkonsentrasi sesuai dengan petunjuk yang ada di dalam buku itu. Aku mulai memejamkan mata dan mulai menghitung mundur dalam hati. 100, 99, 98, 97. Suasana menjadi hening. Tidak ada suara apapun yang terdengar di sekitar kami. Namun sesekali, sayup-sayup, aku mendengar suara anak-anak yang sedang berlatih basket di lapangan. Tiba-tiba, Laura berkata, kalau kita harus tetap berkonsentrasi pada hitungan, karena sebentar lagi kita akan merasakan kehadiran makhluk lain di ruangan ini, dan meminta kita untuk tidak menutup diri kepada mereka. Aku melakukan apa yang telah dikatakannya, dan benar saja, mendadak aku merasakan suhu di ruangan ini berubah drastis. Tidak lama pintu kelas tiba-tiba terbanting sendiri dengan sangat keras.
Kami semua sontak membuka mata dan membubarkan formasi. Irma menyembunyikan wajahnya di pundakku sambil ketakutan. Tiba-tiba, angin yang sangat besar masuk ke dalam ruang kelas kami melalui pintu, disertai daun-daun kering yang juga ikut masuk dan membuat kelas kami berantakan. "Kami tidak mengganggu, tolong jangan ganggu kami," teriak Laura. Laura membentangkan tangannya di hadapan kami. Dia seperti berusaha melindungi kami. Tak lama kemudian, angin pun reda dan suasana kembali normal. Kami semua saling berpandangan satu sama lain dan memutuskan untuk menghentikan ritual tersebut. Kami pun kemudian beranjak untuk pulang ke rumah masing-masing. Aku berusaha untuk tidak serius memikirkan kejadian sore itu. Pintu yang terbanting tadi kuanggap hanyalah angin biasa dan hanya kebetulan saja. Karena kelelahan, ketika sampai di rumah, aku langsung mandi dan tidur di atas ranjang. Tapi kurasakan ada yang aneh dengan kamarku. Seakan ada aura berbeda yang mengisi ruangan itu. Namun aku tidak mempedulikannya. Dan tak lama kemudian, kesadaranku mulai hilang dan aku pun tertidur. Aku mendadak bangun ketika tiba-tiba aku merasakan ada sesuatu benda berat menindihku. Aku berusaha sekuat tenaga untuk bisa lepas dari tindihan itu, namun sangat sulit. Aku terus berusaha dan berdoa, hingga tak berapa lama akhirnya aku bisa terbebas dari tindihan itu. Aku terduduk sambil memandangi jam yang hampir menunjukkan pukul 11 malam. Suara dentuman jarum jam begitu jelas terdengar di telingaku. Aku pun kembali memejamkan mata. Tapi belum lama aku terbejam. Tiba-tiba sesuatu kembali mengusik kenyamananku. Kali ini badanku kaku, tak bisa digerakkan. Aku berteriak, tapi suara yang ingin ku keluarkan teredam dan hanya memantul di dalam otak. Aku pun berusaha untuk berontak. Sedikit demi sedikit, aku berusaha untuk menggerakkan tangan dan kakiku. Namun semuanya terasa sulit. Aku pun berdoa dalam hati, meminta kepada Tuhan supaya aku dibebaskan dari gangguan itu. Akhirnya dengan susah payah, tanganku perlahan-lahan berhasil aku gerakan dan bisa menyentuh sudut ranjang. Namun tiba-tiba, tanganku menyentuh sesuatu yang aneh. Setelah kulihat, itu adalah sebuah wajah pria berbalut kain putih yang tanpa kusadari tengah tidur telentang di sebelahku. Wajahnya hancur, dari bagian pipi dan lubang hidungnya keluar belatung yang sangat menjijikan, dan baunya yang sangat busuk, seperti bau bangkai itu, membuat seakan aku ingin muntah. Itu adalah pocong, dan aku berteriak minta tolong, namun tiba-tiba semuanya menjadi gelap. Entah berapa lama aku pingsan, aku tiba-tiba tersadar dengan keringat dingin membanjiri tubuhku. Kemudian aku bangkit dari tempat tidur dan mulai mengalami skizofrenia yang hebat. Dengan susah payah, aku berjalan menuju ruang tamu dan kulihat ibuku masih nonton TV. Aku bertanya apa dia mendengar suara teriakanku tadi. Ibuku menjawab dia tidak mendengar apapun. Aku langsung menceritakan kejadian yang baru saja aku alami. Ibu bilang bahwa aku mengalami ketindihan atau erep-erep, dan itu terjadi karena aku terlalu capek. Keesokan harinya, aku menceritakan ini kepada teman-temanku, dan mereka semua berkata mengalami hal yang sama denganku, termasuk juga Laura. Laura mengatakan bahwa ketika kami melakukan ritual Meraga Sukma, dia sempat melihat sekilas ada pocong yang mengikuti kami satu persatu. Namun dia tidak berani bilang. Sejak saat itu, aku tidak mau lagi mengikuti ritual-ritual mistis.
aku dan juga teman-temanku membubarkan diri dan tidak pernah lagi mencari hal-hal mistis di sekolah. Demikianlah kisah yang dialami oleh sekelompok siswa ketika mereka melakukan ritual Maraga Sukma. Sekian dulu video kali ini. Jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.